Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengoptimalan media digital manajemen pemasaran industri untuk pemasaran B2B atau business to business. Kami kelompok 1 dengan beranggota Arneta Togilar, Alni Nurhandayani, Rania Pusparyani, Eris Ismawati, dan saya sendiri Farhana Faldi. Latar belakang media digital, khususnya social networking sites atau SNS, akhir-akhir ini mendapat perhatian di kalangan praktisi dan sarjana di bidang pemasaran industri untuk menjangkau klien business to business. Meskipun ada peluang untuk mempertimbangkan media digital untuk menjadikan proses terkait pemasaran lebih efisien dan efektif. Kerangka kerja komprehensif tentang cara memilih, menerapkan, dan menggabungkan media digital yang relevan dalam pemasaran industri untuk meningkatkan hasil kinerja belum ada. Meningkatnya globalisasi dan persaingan ketat dalam industri perangkat lunak memaksa vendor untuk terus meninjau dan mendesain ulang rutinitas pemasaran mereka. Seringkali ada kekurangan strategi yang jelas tentang bagaimana organisasi dapat menyelaraskan fungsi pemasaran, pengembangan bisnis, dan penjualan yang tersembunyi. Selanjutnya, gap teoritis. Teknologi media digital dapat memudahkan dan mempercepat proses pembangunan hubungan kolaboratif. Namun, tidak boleh diabaikan bahwa hubungan yang mendalam dan langgeng berkembang hanya secara bertahap dari waktu ke waktu. Dan masih belum jelas media digital mana yang penting dalam hubungan B2B untuk mengoptimalkan perilaku pembelian organisasi. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda tentang media tradisional dan digital. Ketika Kano tahun 2005 mendukung komunikasi tatap muka dalam proses B2B. WIPS tahun 2011 menyarankan campuran media. McCready tahun 2013 membayangkan adopsi yang luas dari media digital. Oleh karena itu, melihat platform yang tersedia secara umum dalam pemasaran, sepengetahuan kami belum mempelajari fase proses pemasaran yang dapat dipengaruhi oleh media digital atau tradisional. Untuk mengoptimalkan campuran upaya media dan untuk fokus pada kumpulan media digital yang relevan dengan konten yang sesuai dengan pembuat keputusan. Selain itu, alat seperti itu akan sangat menarik bagi para praktisi, misalnya untuk merampingkan proses pemasaran dan memilih media terbaik untuk klien atau pengambilan keputusan tertentu, serta untuk melakukan pertukaran informasi di antara masyarakat sosial grup secara real time. Selanjutnya, gap empiris. Mengeksplorasi dampak faktor individu dan organisasi terhadap penggunaan bisnis media digital di Finlandia dan menyoroti pentingnya media ini untuk berbagai aspek interaksi vendor ke pembeli B2B. Temuan mereka menunjukkan bahwa eksekutif senior masih jarang terlibat dalam media digital karena manfaat yang tidak pasti yang mereka rasakan. Vanderman, Van Preit, dan Merchant tahun 2017 melihat kesenjangan yang cukup besar dalam penggunaan strategi media digital di Belgia dibandingkan dengan perusahaan B2B Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Arneta Togilar, NIM belakang 132. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh media digital terhadap pengembangan bisnis dalam hubungan dengan pemasaran dan penjualan. Yang kedua, bagaimana penggunaan media digital berdampak pada proses pengembangan bisnis to bisnis dan pada akhirnya berkontribusi pada kinerja bisnis di industri perangkat lunak. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh media digital terhadap pengembangan bisnis dalam hubungan dengan pemasaran dan penjualan. Tujuan yang kedua yaitu bagaimana penggunaan media digital berdampak pada proses pengembangan bisnis to bisnis dan pada akhirnya berkontribusi pada kinerja bisnis di industri perangkat lunak. Kerangka pemikiran.
Dalam penelitian ini adalah untuk menyelidiki, mengeksplorasi dampak faktor individu dan organisasi terhadap penggunaan bisnis media digital di Finlandia dan menyoroti pentingnya media ini untuk berbagai aspek interaksi dari vendor sampai dengan pembeli, bisnis to bisnis. Temuan mereka menunjukkan bahwa eksekutif senior masih jarang terlibat dalam media digital karena manfaat yang tidak pasti yang mereka rasakan. Sedangkan literatur telah melihat platform yang tersedia secara umum adalah pemasaran. Sepengetahuan kami, belum mempelajari fase proses pemasaran yang dapat dipengaruhi oleh media digital atau tradisional. Untuk mengoptimalkan campuran upaya media dan untuk fokus pada kumpulan media digital yang relevan dengan konten yang sesuai dengan pembuatan keputusan. Selanjutnya, media digital sebagai penghubung antara pemasaran dan penjualan. Teknologi digital menjadi penting dalam pengembangan bisnis. Di persimpangan pemasaran dan penjualan, bisnis to bisnis dengan meningkatkan hubungan pembeli dan vendor sebagai sumber daya mereka yang paling berharga menurut Banner dan Korf tahun 2013. Dalam industri perangkat lunak, bisnis to bisnis global, prospek dan peluang sangat menyeratkan solusi dan pelayanan individual yang sangat kompleks dan tidak terstandarisasi, serta hubungan yang unik. Ini berarti bisnis relasional yang berkelanjutan, bukan transaksi satu kali, menurut Kenel Tekam dan kawan-kawan tahun 2005. Selanjutnya, tidak adanya definisi pengembangan bisnis. Oleh karena itu, kesamaan yang disebutkan di atas memberikan landasan konseptual di mana pengembangan bisnis dapat dipahami dan dengan demikian dioperasionalisasikan di sekitar fase proses. Namun, pengembangan dan penyempurnaan definisi pengembangan bisnis yang mengkonseptualisasikan hasil perilaku kinerja bisnis tidak hanya membutuhkan penyelidikan topik sentral dalam literatur pemasaran dan penjualan, tetapi juga membandingkan dengan deskripsi pekerjaan terbaru di industri perangkat lunak dan praktek terbaik pada para ahli. Ya, industri perangkat lunak. Pemilihan memilih industri perangkat lunak sebagai konteks karena alasan berikut. Pertama, perusahaan bisnis to bisnis dari industri perangkat lunak seperti IBM, Microsoft, Dassault Systèmes, dan SAP mempelopori dan karena itu lebih mungkin memahami pentingnya media digital. Kedua, penelitian berdasarkan dalam pengembangan bisnis berpusat di sekitar industri. Menurut Davis dan Sun 2006. Dan terakhir, pengalaman latar belakang penulis utama dalam ERP terkait MES dan konsultasi perangkat lunak digital, organisasi, pihak ketiga, dan vendor. Selanjutnya ada media digital dan pengembangan bisnis B2B. Literatur pemasaran menunjukkan bahwa media digital ada dalam agenda semua orang, dianggap sebagai revolusioner dan evolusioner untuk pemasaran hubungan. Studi terbaru meneliti dampak media digital di B2B atau business to business atau integrasinya dengan teknologi CRM untuk meningkatkan proses dan kinerja. Mereka juga mengabaikan bahwa hubungan bisnis to bisnis membutuhkan komitmen dan kepercayaan dikenal sebagai modal relasional. Menurut Kaleng, Singh, dan Perlmutter 2000, yang sangat penting untuk mengurangi resiko tinggi dalam pemasaran dan penjualan solusi bisnis to bisnis yang kompleks. Selanjutnya ada metode penelitian, populasi dan sampel. Peneliti ini melibatkan 77,7% responden adalah laki-laki, 22,3% responden perempuan. Sebagian besar dari responden 71,6% rata-rata berusia 47 tahun dan termasuk dalam generasi X. 36-56 tahun, peneliti ini menggunakan sampel yang disesuaikan sebanyak 530 responden dengan 238 atau 44,9%. Tinggi digital, rendah media tradisional, dan 292 atau 55,1%, rendah digital, tinggi pengguna media tradisional, menunjukkan bahwa media digital sangat penting dalam pengumpulan informasi bisnis to bisnis atau B2B dan proses pengambilan keputusan. Dan kategori responden yang mewakili lebih dari 10%, 2 dari 5 diasumsikan sebagai kepemimpinan eksekutif 20,9%. Bisnis peran pengembangan 19,8%.
0% operasi 18,2% atau penjualan dan penjualan 14,4%, lebih dari 80% memegang posisi manajemen menengah dan atas menunjukkan pentingnya penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data dalam peneliti ini dengan cara melakukan serangkaian wawancara mendalam melalui aplikasi scraping dengan 10 eksekutif yang mirip dengan populasi target. Kami berfokus pada satu eksekutif fungsi dan instruksi pada satu waktu. Secara bertahap merevisi dan menyederhanakan desain kuesioner akhir dan memvalidasi konten, format, dan skala sebelum melakukan survei yang sebenarnya. Untuk teknik analisis data, analisis yang digunakan untuk menjawab identifikasi masalah peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tesis penelitian H1, pengguna media digital bisnis memiliki efek positif pada pertama fase proses pengembangan bisnis, identifikasi, dan prospek pembeli potensial. H2, pengguna media digital bisnis memiliki efek positif pada kedua fase proses pengembangan bisnis, berbagai informasi, dan menjaga pengetahuan. H3, pengguna media digital bisnis memiliki efek positif pada ketiga fase proses pengembangan bisnis, membangun jejaring sosial, dan mengelola hubungan yang ada. H4, pengguna media digital bisnis memiliki efek positif pada keempat fase proses pengembangan bisnis, meningkatkan jumlah prospek, dan menghasilkan peluang. Hipotesis H5 sampai H8 ada hubungan positif antara pengguna media digital yang mempengaruhi proses pengembangan bisnis fase 1 sampai 4 dan kinerja bisnis tes positif. Ada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, tahapan proses pengembangan bisnis to business atau B2B berdasarkan literatur dan studi percontohan fase-fase berikut dikenali. Yang pertama, ada identifikasi dan prospek pembelian potensial. Yang kedua, berbagai informasi dan menjaga pengetahuan. Yang ketiga, membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada. Yang keempat, meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang. Perkenalkan, nama saya Rania Puspariani dengan NIM 135. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah teman saya paparkan di sebelumnya. Yang kedua ada estimasi waktu siklus proses bisnis B2B. Menurut Gronau tahun 2001 menemukan bahwa durasi proses bisnis B2B untuk industri perangkat lunak rata-rata 17 bulan dari 4 bulan hingga 4 tahun. Bagaimana proses bisnis B2B dalam pemasaran, penjualan atau vendor atau pihak ketiga, dan pengadaan pembeli dipengaruhi oleh penggunaan media digital. Kemudian yang ketiga ada interaksi antara media digital dan tradisional. Analisis berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan dalam temuan penelitian saat ini dan menambah relevansi dengan praktisi pemasaran. Sampel yang disesuaikan sebanyak 530 responden dengan 238 atau 44,9% dan 292 atau 55,1% pengguna media tradisional menunjukkan bahwa media digital sangat penting dalam pengumpulan informasi B2B dan proses pengambilan keputusan. Tradisional ini adalah di antara sumber informasi yang paling sering disebutkan penting untuk pengambilan keputusan B2B. Meskipun penggunaan media digital telah menjadi penting, penggunaan media tradisional masih dipandang lazim. Namun media digital yang menyerupai rekan-rekan tradisional mereka termasuk di antara sumber informasi ketiga dan keempat yang paling dipertimbangkan. Temuan ini menyarankan rekomendasi strategi seperti menutup kesenjangan saat ini akan memungkinkan memperoleh petunjuk realistis seperti bahasa tubuh, suara, dan kontak mata untuk sampai pada kesesuaian bisnis yang lebih cepat dan komprehensif yang serupa dengan kesesuaian bahan kimia dalam rapat penjualan nyata. Hasil ini didukung oleh studi IBM yang menurutnya sebagian besar Chief Marketing Office mengandalkan informasi berbasis pasar tradisional dalam pengambilan keputusan strategis karena mereka belum mengakui relevansi media digital dalam konteks B2B yang dicirikan oleh tatap muka, menurut Bernard tahun 2016. Meskipun popularitas media digital meningkat,
namun belum mencapai potensi penuhnya seperti yang ditunjukkan oleh survei terhadap perusahaan benchmarking dari Belgia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. 40,8% perusahaan IT dibandingkan dengan 26,7% perusahaan industri B2B telah menerapkan strategi media digital menurut Feldman dan kawan-kawan pada tahun 2017. Kemudian yang keempat ada mengidentifikasi rangkaian platform media digital yang relevan. Penelitian RQ3 dan mengatasi kesenjangan dalam literatur, kami mengidentifikasi platform media digital atau DMP yang sangat cocok untuk proses bisnis. Survei mengungkapkan klasifikasi berikut: situs jaringan profesional misalnya LinkedIn, situs web dan blog perusahaan, sistem CRM misalnya tenaga penjualan, dan lainnya misalnya YouTube. Klasifikasi ini membantu menciptakan relevansi bisnis digital tertentu ditentukan sebagai fungsi dari frekuensi disebutkan intensitas penggunaan dalam fase tertentu, seluruh proses, dan dalam kaitannya dengan platform lain. Saya Eris Rismawati dengan NIM 51111811136. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya untuk manfaat yang dirasakan dan dampak media digital pada kinerja, yaitu manfaat yang dirasakan dan yang diharapkan dari pengguna media digital pada pencatatan proses dan dampak pada kinerja dalam 1 tahun fiskal diakui oleh mayoritas sebesar 81,9% vendor dengan media di bracket antara sebesar 5% dan 10% lebih berdampak. Patut dicatat bahwa 22,3% dari semua vendor tidak mampu atau tidak mau berperkirakan dampak akhir dari media digital. Hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sampel pembeli untuk media digital dibandingkan dengan respon vendor dan pihak ketiga. Oleh karena itu, rekomendasi strategis lainnya adalah membangun kesadaran akan relevansi media digital di kalangan pembeli untuk menutup kesenjangan. Kemudian di sini ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu penelitian ini memberikan indikasi berharga tentang arti penting hasil penelitian dari berbagai industri, wilayah, dan sudut pandang. Penelitian ini berkontribusi dalam berbagai cara untuk pengetahuan dan praktik, mengembangkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi proses kritis pada antar muka pemasaran, penjualan, dan media digital untuk meningkatkan kemampuan organisasi terkait kinerja bisnis. Lalu selanjutnya di sini ada saran. Untuk sarannya, pada penelitian ini kan melakukan survei pada skala global dan memasukkan 3 wilayah yang signifikan yang menambah kebermaknaan hasil. Namun, data yang dapat diberikan dari luar target geografi memberikan generalisasi yang terbatas. Dengan keterbatasan tersebut disarankan untuk mencakup pasar negara berkembang dengan kekhasan budaya tertentu, misalnya seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina. Dan di sini ada manfaat penelitian. Nah, untuk manfaatnya di sini kan mengidentifikasi 4 proses media digital yang sangat cocok di antara banyak platform yang tersedia, menyediakan berbagai manfaat atau dapat berguna untuk meningkatkan organisasi pemasaran. Nah, dengan cara ini berharap telah beralih konsep media digital dalam pemasaran realitas manajerial yang penggunaan bisnis saluran digital dan saluran media lainnya dalam pemasaran. Nah, ini menjawab kesenjangan dari penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Aflonitis dan Karyani tahun 2000, Marshall et al. Tahun 2012, kemudian Rodriguez dan kawan-kawan tahun 2016 untuk mengoptimalkan proses terkait pengembangan bisnis dengan media digital. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam pemaparan materi maupun penyajian materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.